berpergian ke luar negeri secara non prosedural atau secara ilegal yang tidak sesuai dengan regulasi. Jadi ini berdasarkan dari pengaduan masyarakat pada bulan Oktober 2023. Kemudian kita melakukan penyelidikan dan mendapat hingga kita bisa berhasil melakukan pengungkapan. Telah diamankan tersangka W, warga Binjai, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat. Adapun modus operandinya, pada bulan Oktober 2022, korban ES bertemu dengan tersangka di kediamannya. Kemudian tersangka menawarkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di negara Malaysia. Singkat cerita, di bulan November, di awal November, tersangka menguruskan paspor. Kemudian di tanggal 20, tersangka menjemput si korban untuk diberangkatkan ke kota Dumai. Dan dari Dumai sudah ada yang mengarahkan tersangka untuk diberangkatkan ke Pelabuhan Feri. Kemudian diberangkatkan ke Malaysia, tepatnya di Port Dickson di Malaysia. Sesampainya di Malaysia, korban menghubungi relasinya di sana dan menerangkan kepada tersangka menghubungi relasinya di Malaysia dan menerangkan nanti akan ada seorang lelaki yang akan menjemputnya. Kemudian korban dijemput oleh seorang laki-laki sesuai dengan perintah daripada tersangka. Kemudian korban di sana ditampung oleh inisial N. Inisial N 12 hari tinggal di Malaysia, kemudian dipekerjakan di Malaysia. Yang mempekerjakan adalah penampung yang ada di Malaysia sana atas jaringan daripada tersangka. Kemudian selama 3 bulan hingga bulan Maret 2023, sejak diterima kerja di sana, si korban ini tidak mendapatkan gaji selama 3 bulan. Kemudian dia bertanya kepada majikannya di sana, kenapa saya tidak digaji? Karena gajimu sudah saya serahkan kepada penampung. Majikan mengatakan gajimu sudah diserahkan kepada penampung yang ada di Malaysia. Kemudian di saat si korban ini menanyakan kepada penampung di Malaysia, kenapa saya tidak digaji selama 3 bulan ini? Penampung di Malaysia menerangkan bahwa gajinya sebesar 32 juta sudah diserahkan kepada tersangka di awal. Oleh karena itu, si korban tersebut tidak mendapatkan gaji 3 bulan. Kemudian pada bulan April hingga bulan Juli di Malaysia, korban mendapatkan gaji. Setelah itu, korban ini dipulangkan oleh majikannya ke penampungnya di Malaysia. Setelah itu penampungnya menyerahkan paspor yang bersangkutan si korban dan menyuruh taksi untuk mengantarnya ke KBRI di Malaysia. Dan hingga saat sekarang ini korban sudah berada di KBRI di Malaysia. Jadi modus operandinya adalah mengiming-imingi pekerjaan kepada korban dengan gaji Rp1.500 atau sekitar kalau kursnya kurang lebih 5 juta rupiah. Mungkin itu, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini untuk korbannya seorang atau ada lebih dari 1 orang untuk korbannya? Untuk sementara ini korbannya masih 1, namun masih kita selidiki lebih lanjut lagi nanti. Sudah sering dilakukan oleh pelaku aksi seperti ini untuk merekrut? Kalau untuk pelaku di tahun 2015 pernah juga melakukan tindak pidana yang sama. 2015 tertangkap pada saat itu. Ya, sudah mendapatkan putusan 2015, namun ini untuk yang kedua kali yang kita amankan dari itu. Jaringan dia di Malaysia ini warga negara Indonesia juga atau melibatkan warga negara asing? Ini masih kita dalami lagi karena kita masih berkoordinasi untuk pemulangan daripada korban ke Indonesia dari KBRI di sana. Dari pengakuan tersangka berapa nominal keuntungan yang didapatkan dia dari mengirimkan calon pekerja itu ke Malaysia? Kalau dari tersangka, ya namanya tersangka pasti akan berbelit. Namun berdasarkan pemeriksaan yang kita dapat, berdasarkan juga keterangan korban dan penampung yang ada di Malaysia, berdasarkan keterangan korban bahwa untuk mendapatkan satu pekerja itu, penampung yang di Malaysia sudah mengirim uang sebesar 32 juta kepada tersangka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.